Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengumpulkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin. Tidak kita pada tempat ini, terus Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin. Allah panjangkan umur kita, Amin. Allah sehatkan badan kita, Amin. Allah angkat derajat kita, Amin. luaskan rezeki kita Amin. di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati di sini para habaib, para asatid, para orang tua, para sesepuh dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas daripada usul janabah, mandi besar atau mandi junub. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan nawaqidul wudu yang membatalkan wudu. Kemarin kan udah usul berwudu, terus setelahnya juga sunah-sunah wudu, ya. Sekarang kita membahas yang membatalkan wudu. Ada berapa perkara? Nah, ini biar diingat, biar dicatat, ya. Jadi nggak pakai nanya-nanya lagi. Banyak orang masih nanya-nanya lagi. Ini batal wudu nggak ya? Ini batal wudu nggak ya? Nah, nih. Ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Ingat nih, ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Di sini yang pertama dikatakan yaqdul wudu al-khariju min ahadis sabilain al-dubur awid dubur ala ma kana. Yang pertama yang membatalkan wudu yaitu adalah al-khariju min ahadis sabilain. Segala sesuatu apapun yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Segala sesuatu apapun yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Jelas insyaallah? Al-qubur awil dubur, baik itu kemaluan depan atau kemaluan belakang. Ala makana, mau gimana modelnya? Jadi yang pertama, keluar segala sesuatu apapun dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, baik yang normal, yang biasa-biasa dikeluarkan, kemaluan depan kayak kencing, kemaluan belakang buang air besar, buang angin, itu kan yang normal begitu. Baik yang normal apapun yang nggak normal. Apa misalnya nggak normal? Misal ada orang keluar darah dari kemaluan depannya, laki-laki ya. Nah untuk bilang ya, dari perempuan darahnya keluar, atau keluar angin dari kemaluan depan misal. Pernah ada nggak keluar angin dari kemaluan depan? Pernah tanya? Berarti iya kan berarti ya kagak mungkin. Maksudnya nggak yang nggak normal itu. Misal keluar
batal wudu. Memang nggak batal wudu, tapi diwajibkan atas orang tersebut lebih besar dari wudu, yaitu adalah mandi besar. Yang katanya punya wudu tapi dalam keadaan hadas besar, percuma juga wudunya, nggak bisa digunakan. Punya wudu tapi dalam keadaan hadas besar, nggak bisa sholat. Karena kemarin kita bahas salah satu syarat sahnya sholat itu yaitu adalah suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Jelas insyaallah. Punya wudu tapi hadas besar, nggak bisa baca Quran. Jadi wudunya memang nggak batal, nggak bisa berguna gitu. Paham ya? Karena diwajibkan atas dia itu yang lebih besar adalah mandi besar, mandi hadas, mandi junub. Itu pun ada tata caranya. Kalau orang yang keluar mandinya dalam keadaan tidur duduk mimpi, lagi tidur duduk mimpi basah, itu yang tak batal. Tapi kalau punya wudu terus onani batal. Iya, istimna memaksa untuk keluar mandi batal. Paham ya? Kalau mimpi basahnya tiduran, batal wudunya bukan karena keluar mandi, karena tidur. Batal wudu kan tidur batal wudu. Nah, salah satunya setelah ini. Paham ya? Jadi semua yang pertama ingat ya, segala sesuatu apapun yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, baik itu yang normal ataupun yang tidak normal, maka batal wudu. Jelas? Yang kedua, wa yaqulu wudu zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkin maq'adatahu minal ard. Yang kedua yaitu adalah yang membatalkan wudu zawalul aqli, hilangnya akal. Hilangnya akal. Binaumin, dengan cara tidur. Au ghairihi, atau selain tidur. Ya. Jadi kalau orang tidur kan hilang akalnya dia. Enggak ingat apa-apa, kan orang tidur enggak ingat apa-apa. Ingat hilang, akalnya hilang. Jadi tidur batal wudunya. Kalau masih ngantuk belum batal. Masih ngantuk belum batal. Apa yang bisa bedain? Kok bisa? Gimana bedainnya ngantuk apa pengen tidur apa nggak tidur? Kalau orang ngantuk tuh dia masih dengar orang sekitar ngomong atau suara-suara apapun di sekitarnya, dia masih dengar, itu masih ngantuk, namanya belum tidur. Tapi kalau udah nggak dengar apapun, nah udah namanya tidur dia. Gitu. Jadi kalau kita tadi tiduran sih, batal belum wuduannya. Ingat dia udah tidur apa belum? Tadi kunciannya itu tuh. Ngantuk apa tidur? Kalau masih ngantuk, kedengeran suara-suara masih. Kalau masih dengeran suara-suara, berarti belum tidur, masih dengeran. Berarti belum batal wudunya. Gitu. Tapi kalau kita beneran pulas lagi, beneran doang udah, tapi udah pulas batal. Paham insyaallah ya? Jadi dengan tidur batalkan wudu. Atau ini atau selain tidur yang hilang akal. Satu, pingsan. Ada orang punya wudu nih, tahu-tahu jatuh pingsan, batal wudu. Karena otomatis hilang akalnya. Orang pingsan itu hilang akal. Apalagi mabuk sampai hilang akal. Ada orang punya wudu, mabuk ya, sampai hilang akalnya, maka batal wudu. Padahal dia masih hidup gitu, nggak tidur, masih hidup, cuma hilang akal gara-gara mabuk, maka batal. Apalagi misalnya koma, orang koma
batal wudu. Bila naudzubillah kita lihat, dia lagi punya wudu, tahu-tahu dapat penyakit gila, naudzubillah kita lihat. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu batal wudu. Gitu. Jelas insyaallah ya. Illa kecuali nauma mumakkinin man adadahu min al-ard, kecuali orang yang tidurnya duduk. Lubang kuburnya rapat sama bumi. Lubang kuburnya dan rapat sama bumi. Nih, ya. Rakaman. Ya, nih. Orang yang tidurnya rapat nih. Jadi kalau mau udah standby, oh ini ngantuk banget nih. Kayaknya ngaji tidur nih. Ya. Atau sholat Jumat biasanya enggak tuh. Ya, rapetin dulu biar rapi. Rapi tadi. Nah, itu bisa tidur gitu. Dengan catatan itu lubang kuburnya rapat sama bumi. Ya, syarat-syaratnya itu yang pertama rapat sama bumi. Yang kedua, dia tidur dalam keadaan itu, bangun dalam keadaan itu juga. Nggak bisa kalau tidur begini, bangun-bangun begini. Bisa batal. Atau tidur di sini bangun-bangun depan pintu batal. Berarti kan bangun dia. Karena syarat tidur ini nggak boleh bangun sama sekali. Yang ketiga syaratnya orangnya muqtadir, nggak kurus banget, nggak gendut banget. Kalau gendut banget lubang kuburnya pasti makan daging bakar. Iya dong, gendut banget. Kan otomatis lubang kuburnya pasti naik. Jadi ketahan sama daging bakar gitu. Paham insyaallah ya? Dan tak boleh kurus banget. Kurus orang tinggal tulang doang. Kalau orang tinggal tulang doang kan, ya berarti kan tunggirnya doang kan. Jadi apa namanya tulang patah, tulang patah gitu. Sama itu lubang kubur juga ya. Kalau orang tulang doang. Nah, makanya orang yang muqtadir, semua, ya, normal semua gitu. Jadi kalau ditaruh lubang kuburnya tempat bisa. Paham insyaallah ya? Nggak harus di sini, di jok mobil bisa. Pengen tidur nih kita nih, jalan jauh nih, ya, tidur di mobil, gitu. Ya. Yang penting tadi saya bilang lubang kuburnya lepas sama jok mobil. Lubang kuburnya lepas sama jok mobil. Rapat. Jelas insyaallah ya. Yang keempat syaratnya nggak boleh ada orang yang ngabarin tentang batalnya dia. Tapi orang ini ada dua pendapat. Ada yang bilang maksud Nabi, para anbiya. Maksud ini para anbiya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal ada Nabi Khidir atau Nabi Isa alaihissalam ngabarin, saya Nabi Isa tadi wudu ente batal. Lagi tidur kalau dibangunin ada ngabarin begitu batal. Tapi kata Imam Ibn Hajar enggak. Nah, meskipun orang yang adil, orang yang ulama gitu bisa nih. Ada orang duduk samping ulama, dia tidur. Enggak tahu dia ulama ngabarin tentang batalnya dia. Bangunin. Misal tadi yang menuntut batal gitu. Ada dua pendapat siapa yang ngabarin nih gitu. Jelas insyaallah ya. Insyaallah. Jadi kalau mau tidur enggak batal ini gitu. Tidur. Jelas insyaallah. Insyaallah. Itu dia tuh. Jadi apa namanya? Yang membatalkan wudu hilang akal dengan tidur atau selain tidur, kecuali orang yang tidurnya tempat kuburnya itu rapat dengan bumi. Jelas insyaallah. Insyaallah. Yang kedua tuh yang batalin wudu. Ya. Yang ketiga, wa yaqulul wudu masuk boleh awil kuburi adamiyin minhu aw min ghairihi bi batil kaf wa mudunil asabi kabiran kana
batal. Nih, kemaluan laki-laki. Kemaluan perempuan, maaf, bibir farajnya, bibir kemaluan farajnya, ya, nah itu yang batal, bibirnya tuh, nah itu, kalau dia pegang, batal. Jelas insya Allah, ya. Jadi kemaluan depan laki-laki ataupun perempuan, ya, al-kubur atau kemaluan belakang. Kemaluan belakang yang mana yang batal? Mataharinya. Tahu mataharinya? Tahu kan? Masa jelasin aja perut tuh. Nah, ya, itu yang batal. Kalau cuma garung-garung batal, batal. Yang batal itu yang pegang mataharinya, ya, yang megang perutnya, gitu. Paham kalau ya? Ya, jadi yang batal itu matahari. Jadi pantatnya itu tak batal, gitu. Jelas insya ya. Kemaluan depan atau kemaluan belakang adamiyin manusia. Kemaluan depan atau kemaluan belakang manusia. Selain dari manusia, hewan nggak batal. Ada orang mandiin kambing, nebokin kambing, nebokin kemaluannya, kena kemaluannya nggak batal. Nebokin sapi, diangkat, dicebokin, nggak batal. Karena yang batalnya cuma manusia. Ya, kemaluan depan atau kemaluan belakang manusia, ya, minhu au min ghairihi, atau kemaluan manusia bukan dia karena minhu itu dia, atau kemaluan orang, dia pegang kemaluan orang, gitu. Apa gambarannya? Misal istri kita, kan kemarin kita bahas ya, kalau dikeluarin mani sama istri halal, ya, istri kita punya wudu di sana, istri kita punya wudu, tahu-tahu istri kita megang kemaluan kita, maka batal istri kita, wudunya batal. Satu, batal karena megang kemaluan, dan dua nanti yang batal juga karena kesentuhan laki dan perempuan. Berarti kalau laki sama laki megang kemaluan, batal. Nyebokin anak, nah kita ada gampang kan? Kita punya anak kecil, bini kita lagi repot, bang nyebokin anak bang, kita cebokin aja, kita punya wudu, kan nyebokin anak kita kan kena tuh, kemaluan depannya kemaluan belakangnya tuh, batal. Nih, tak jelasin tak sini. Paham dong ya? Jadi memegang kemaluan depan atau kemaluan belakang manusia, baik miliknya dia atau orang lain. Paham? Bibabdil kaf, dengan telapak tangan. Nih, bibabdil kaf. Nih, telapak tangan nih yang dibilang batal lagi nih. Tuh. Kalau kita rapatin nih. Ini yang enggak kelihatan yang batal. Paham enggak? Yang dikatakan telapak tangan yang batal pegang kemaluan yang mana sih? Nih, kalau ditutup rapatkan nih. Ini kan yang nggak kelihatan yang batal. Paham nggak? Yang kelihatan nggak batal. Ada orang kalau kemaluan pakai ginian nih. Nih, garuk kemaluannya pakai yang ini nih. Paham nggak? Bukan pakai ini. Kan kalau ini batal tadi tuh udah bilang tuh. Ya, garuknya pakai yang ini nih. Nggak batal. Karena tadi saya bilang kalau dirapetin, yang kelihatan nggak batal, yang nggak kelihatan batal. Paham? Paham nggak nih? Jadi yang batal begini tuh, paham nggak? Yang batal megangnya telapak kan? Paham nggak nih? Saya nanya kalau begini batal nggak? Orang ada orang bisa nih, kencing megangnya begini, batal nggak? Batal nggak? Batal nggak? Batal, kencing. Banyak kan kencing dari tibahan tuh. Keluar segala sesuatu apapun dari kemaluan depan, kemaluan belakang. Kalau orang kencing megangnya begini, batal nggak?
Wabutun yang asobeh dan jari jemari ini bagi kita terjadi dari itu dengan apa? Kabiran kana au sagiran, baik itu orang dewasa ataupun anak kecil. Tadi saya bilang tuh, kita pegang kepala anak kecil. Batal. Walau waladahu, meskipun itu anaknya batal. Ya, meskipun itu anak yang tadi saya bilang ya mungkin anak tuh ya batal. Walau mayitan, mayat. Makanya tuh kalau orang mandiin mayit tuh ya, itu yang mandiin disunahkan punya wudu. Nah, gimana biar gak batal? Maka ketika lagi nyebutin disunahkan pakai sarung tangan ketika lagi nyebut tuh. Kalau pakai sarung tangan ya gak batal. Kalau pakai penghalang gak batal karena ada hail yang ada penghalang. Tuh, kita nyebutin anak kita pakai selampet tangan boleh, nggak batal kita karena kita ada penghalang. Jelas tidak ya? Kita megang kemaluan pakai sarung nggak batal. Jarum kubur lubangnya tadi saya bilang mataharinya pakai sarung nggak batal karena nggak langsung. Yang batal itu langsung. Ini kemaluan, ini telapak tangan batal. Kalau ada penghalang nggak batal. Jelas ya coba? Paham ya? Bukan keras ya, ini modelnya ini. Kalau nggak begitu nggak paham. Jelas ya coba ya? Insyaallah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, sekarang yang terakhir, wayang wudu. Iltiqa'u basyaratain rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila ha'ilin. Yang keempat, yang membacakan dulu sama ini urutan juga nih. Iltiqa'u basyaratain, bersentuhannya dua kulit. Ingat, dua kulit. Ya. Rajulin wa imra'atin, antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan. Ingat nih, ya. Kabiro ini dua-duanya harus dewasa. Dua-duanya harus dewasa. Kalau yang satu anak kecil belum dewasa, maka nggak batal. Ada anak tetangga lucu banget. Ya, kita beda jenis nih sama dia nih. Ya, kita pegang tuh anak, kita gendong-gendong, nggak batal. Kita punya wudu nih, bersentuhan, kulit kita sama dia bersentuhan. Kenapa nggak batal? Karena yang satu gede, yang satu kan kecil. Yang batal dua-duanya gede. Paham coba? Dua-duanya dewasa. Batasan dewasa seperti apa? Batasan dewasa kita lihat sekiranya ini anak udah lanjut, bukan karena balik, bukan. Ingat nih, batasan dewasa ya, ini anak udah lanjut, udah ada syahwat, nggak harus balik, ya. Patokannya bukan belum balik, bukan, punya syahwat. Ada anak umur 9 tahun perempuan udah centil. Oh, berapa umurnya sekarang? Kecil-kecil sekarang, Masya Allah, centil-centil. Ketika dia punya harap bergerak di hatinya syahwat, berarti batal juga kita bersentuhan sama dia, meskipun dia belum balik. Jadi batasannya bukan balik, tapi anak yang sudah memiliki syahwat. Gitu. Paham insyaallah ya? Insyaallah. Wah, ini udah gede di bawah suami. Rawan-rawannya ini kelihatan seperti syahwat. Jangan. Nggak boleh kita bersentuhan sama dia, nggak boleh, batal dulu sudah. Tuh, paham insyaallah ya? Gede-gede. Saya kalau anak yang ada pada gede-gede nih, kucing tangan saya nggak kasih. Ya, karena udah ada batasannya. Oh, dia mungkin udah punya syahwat ya. Jangan salah dia jalan kan.
kiai ya, seorang guru mencabuli muridnya. Ya, kenapa? Karena itu membiasakan cium tangan. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak ada ceritanya boleh guru sama murid, nggak ada. Nggak ada begitu. Ya, zaman Nabi nggak begitu, tapi nggak ngombar-ngombar cium tangan. Ya. Zaman para sahabat nggak ngombar-ngombar cium tangan. Nggak ada ceritanya, nggak boleh. Gitu. Apalagi ada halal syahwat, apalagi kita ada gerakan syahwat, bahaya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ya, makanya ini dia zaman sekarang kan saya bilang zaman fitnah. Orang zaman sekarang orang bodoh, ya tahu punya majlis. Cakep. Orang. Cakep. Mondok di mana nih? Gurunya nggak tahu punya majlis. Wah, jangan aja lagi. Repot. Ini sama sekali begitu. Modelan begitu. Gitu. Wah, saya pada harus berusaha. Ya. Bila ulama yang lempeng digampangin. Bila ulama yang benar, yang istiqomah, digampangin. Diremehin. Gula yang viral aja. Oh, udah ada viral. Ada viral. Nih, tanolin rame deh kan. Ambilnya viral. Berapa duit? 12 juta kasih. Yang benar ilmu yang dikasih. Nego. Sunnah Nabi yang dikasih, ilmunya Nabi yang dikasih lempeng syariat. Dapat. Banget kejar ya. Banget remehnya. Ya, jangan begitu. Ya. Itu dia karena kesalahan kita. Gitu. Yang maunya yang viral, yang mau gitu. Maunya apa namanya? Ya itu dia. Nggak tahu ngajinya di mana, juntrungannya di mana, nggak tahu naik mimbar. Gitu. Artis tobat, ustaz panggil. Lama-lama antum ngajinya ngaku dan panggil ustaz. Lah saya baru ngaji sekali 2 kali baru tobat kata ustaz. Gitu. Jadi ngaco zaman sekarang ngaco. Ya, alhamdulillah ya. Makanya ya harus minimal. Ya, kita di jalan yang benar yang lempeng. Ya, kita belajar tentang ilmu syariat nggak macam-macam gitu. Ya. Balik lagi dari mana? Ya, jadi bersentuhannya 2 kulit, laki-laki dan perempuan, dua-duanya dewasa. Ingat nih, ajnabiyin yang tidak ada hubungan darah. Yang tidak ada hubungan darah. Kalau ada hubungan darah namanya mahram. Nanti kalau kita bahas minggu depan insyaallah tentang mahram. Boleh kalau ada papan tulis besok ya siapin. Tahun duluan pernah udah saya jelasin kalau kita papan tulis juga. Tapi nggak masalah biar kita lagi, biar mulut lagi, biar tahu lagi. Besok siapin papan tulis. Insyaallah papan tulis tentang mahram. Jadi yang benar itu mahram bukan muhrim. Orang bilang bukan muhrim. Ya, salah tuh. Kalau muhrim itu orang yang lagi ihram. Loh, yang lagi pergi haji, mau pakai pakaian ihram. Tahu kan? Orang pakai ihram tahu kan? Itu namanya muhrim. Orang sedang dalam keadaan ihram. Itu baru panggilannya muhrim. Kalau yang nggak ada hubungan darah namanya bukan mahram. Ingat nih, jangan terbalik nih. Ada kita lihat apa TV ya, sinetron bukan muhrim, atau bukan mahram. Ingat ya, benar ya kita nih, rame-rame nih kita jangan benar gitu ya. Kalau ada orang salah bilangin bukan mahram, gitu. Paham ya? Nah, jadi ajnabi ini
Lihat coba ya. Bila hadirin tanpa penghalang. Wah, berarti boleh tuh kalau kita pakai sarung tangan kenalan sama perempuan. Nah, yang lagi mangkal orang zaman sekarang. Wah, diakal-akalin dah di syariat. Emang PA. Ya, nggak boleh, tetap haram. Kalau di situ terbesit syahwat maka hukumnya haram. Kalau nggak haram apa? Misal interaksi laki-laki dan perempuan jual beli, misal sebatas jual beli, gitu, nggak ada syahwat, ya maka itu nggak haram. Atau sebatas hajat, gitu. Apa misalnya sakit harus ada nemenin, gitu. Sebatas hajat, ya. Tapi kalau nggak ada hajat, ya nggak boleh. Nggak usah salaman, chattingan, terbesit syahwat, haram. Ada lezat di situ. Makanya saya bilang, maaf, ya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perzinahan. Kenapa Allah ngomong seperti itu? Karena ada namanya muqaddimatu zina, pendahuluan zina. Sebelum zina ada muqaddimahnya dulu. Ada tahapan-tahapannya. Nggak mungkin orang takut zina langsung, nggak mungkin. Makanya Allah nggak bilang la tasnu, jangan kalian zina, bukan. Tapi Allah mengatakan la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perzinahan. Nah, semua yang mendekati perzinahan itu hukumnya haram. Ada perempuan sama laki-laki chattingan, ya, chattingan haram. Kenapa? Ada lezat di situ. Saya nggak ketemu, tetap ada lezat di situ. Haram. Kirim foto, saya nggak megang, saya nggak ketemu, saya nggak sentuhan, cuma ngirim foto doang. Haram. Paham sama? Ya. Apalagi udah awalnya itu tuh chattingan tuh, ketemu kan? Ketemu, temuan yuk, janjian yuk, temu dan oh enggak, saya nggak zina, pegangan tangan doang. Itu awal mulanya. Mau kan Allah katakan la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinahan, karena itu yang dikatakan haram juga. Pegang tangan hukumnya haram. Peluk dah, cium dah, udah dah, cium sama setan. Baru dah terjadilah perzinahan. Baru setelahnya Allah menjelaskan fa innahu fahishatan wa sa'a sabila. Setelah ayat itu la taqrabuz zina, Allah menjelaskan sesungguhnya perbuatan zina tersebut adalah menjerumus jalan. Kalian akan terjerumus di jalan yang sesat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas insyaallah. Jadi nggak boleh muqaddimatu zina, ya itu nggak boleh. Haram juga. Paham kalau ya? Itu dia. Illa zufran. Tadi kan saya bilang bertemunya, bersentuhannya kulit sama kulit. Illa zufran, kecuali kuku. Bukan kulit. Kalau kuku bukan kulit. Ada orang bisa suami istri bisa jangan tos kuku, tos. Tadi punya bulu dua-duanya nih, tos kuku. Nggak batal. Karena kuku bukan ini mah bisa. Ya, apalagi bisa ausya'ron, rambut bukan kulit. Kita punya bulu nih, pegang rambut begini kita ya, rambut bagus banget nih. Nggak batal, karena rambut bukan kulit. Paham insyaallah ya? Rambutnya doang ya. Kalau uyuk-uyuk mana kulitnya nih? Kalau uyuk-uyuk ya. Ini rambutnya doang. Ausiman atau gigi. Nah ini dari bukan ini gigi loh. Bisa gitu ya. Gigi gitu ya. Gigi nggak batal. Kalau businya, busi apa busi? Busi mah buat motor.
Gusi ya. Gusi. Jangan ngaco, saya nggak tahu. Ya. Gusi, kalau gusi batal. Lidah batal. Karena dia termasuk kulit. Gitu. Gusi batal. Jelas insya Allah ya? Paham ya? Jadi itu dia. Fala maka kalau pegang kuku, pegang rambut, pegang gigi, maka tidak membatalkan wudu. Jelas insya Allah. Paham insya Allah nih? 4 perkara yang membatalkan wudu. Paham insya Allah? Benar? Ya. Tanya nanya lagi. Ini saya mimisan keluar darah, batal wudu kan nih? Ayo, batal nggak? Batal nggak? Dia lagi jalan injak tai lontong, pengen ke masjid, pengen injak tai kebol lagi, bisa batal nggak? Batal nggak? Tadi sebutin injak tai kebol batal itu ada. Nah tapi kalau begitu gimana Beb? Nah berarti hanya sucikan aja kan kena najis tuh, kan kena najis, bersihin aja, wudunya nggak batal, cuma bersihin aja karena ada najis, nggak sah juga sholat ada cuci doang, udah cuci sampai bersih, udah. Mimisan bersih tidak, hidungnya bersih itu, bekas darahnya bersih udah. Wudunya enggak kan? Tuh, paham ya? Insya Allah. Daripada kan jelek. Paham ya? Insya Allah. 4 perkara yang membatalkan wudu. Ya. Dulu ada satu cerita. Apa halnya ceritanya? Dulu ada guru lagi jelasin tentang membatalkan wudu. Makanya jadi muridnya biar punya ketetek. Iya, kalau guru ngomong apa tuh biar benar gitu, tahu gitu. Kode nih gitu, tahu gitu. Dulu apa lagi cerita? Saya ngajar, yang ngajar kata orang dunia, mengajar fikih, ada murid, kupingnya nonton, ada murid, kupingnya nonton, duduk di depan lagi, misalkan ngajar jelek, nonton amat, lembangan lagi ngajar batalin wudu. Jadi yang batalin wudu segala sesuatu apapun yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, ya itu yang batalin wudu. Kalau dari hidung kanan, upil, begitu kan tuh, udah berapa ke dia? Upil, nggak batal. Gitu tuh, karena tak benar maksudnya. Upil masih nonton sih. Jadi yang batal wudu yang kedua segala sesuatu dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kalau upil nggak batal, upil gitu lagi, nggak upil dia nonton. Emang harus dulu 3 kali 4 kali baru nge. Jelas ya coba ya, paham ya? Jangan ngantuk ya, Allah alam. Ada mau nanya nggak sampai sini? Bisul gimana Bib? Apa? Bisul, kita lagi bisul. Bisul, nggak batal. Bisul nggak batal, wudu nggak batal. Ya, ada orang bisul, cuma kalau pecah darahnya leberan banyak, jabat najis, gitu. Karena najis, gitu. Tapi kalau seandainya apa namanya pecah bisul nggak batal wudu. Jelas insya Allah. Lagi. Soal air mani kan nggak batal itu. Dia mandi besar tuh, habis mandi besar dia nggak wudu lagi langsung sholat. Ada ulama yang mengatakan setiap yang menganggap hadas besar keangkat pula hadas kecil. Tapi dengan catatan, lagi mandi hadas pegang kemaluan kan? Ada orang suka ngaco, ada di dalam ilmu fikih ada namanya dakiko. Permasalahan dakiko ada memang. Diperbolehkan gitu. Cuma
Senggol bini ibu batal. Tetap batal. Sengaja. Jangan lagi orang bilang kalau udah 3 kali nggak apa-apa. Saya pernah dengar lagi tuh udah 3 kali, 1000 kali lagi 1000 kali dulu. Iya. Yang itu pertama udah bilang lagi itu pertama udah nggak belajar. Sholat batalin, sholat batalin. Hanya bilang 3 kali, kalau udah 3 kali nggak apa-apa, batal. Mau 1000 kali nggak batal. Jelas dulu ya. Sengaja nggak sengaja batal. Kalau yang mainnya kan, Hah? dimainin sama istri dipegang-pegang sampai berapa kali? Batal bukan 1000 kali lagi. Habis itu pegang lagi batal lagi. Pegang lagi batal lagi. Dari tadi. Dosa sehari pegang apalagi pegang jangan gangguin. Dosa kalau begitu. Kalau perintah. Udah ngantuk. Istrinya jahil. Hah? Sama mantu nggak batal. Nanti besok tuh tentang mahram. Besok. Mantu Maka saya besok. jelasin kemarin besok karena Mantu besok. puasanya panjang. Jadi besok insya Allah tadi yang jelasin apa aja yang nggak batal wudhu nanti sama mahram. Ya orang bersentuhan sama mahram dia nggak batal wudhu. Jelas insya Allah. Ada lagi? Paham ya? Insyaallah. Allah wa'alam. Besok. Rabbana anfa'na bima 'allamtana waj'alna min yanfa'una Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan Amin. wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi asyhadu wa karami ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi asyhadu wa karami ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi asyhadu wa karami Sehat, Pak. ya Rasulullah